Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Begitu melihat chart hari ini sangat menarik karena ada segi 4 di sini. Berarti di derajat yang sama atau sekitaran. Ini bulan ada di 3 derajat ya, 3 derajat 38 menit, hampir 4 derajat, sehingga dia membuat segi 4 ya, rectangle ini dengan Jupiter di 6 derajat, Mars di 7 derajat 43 menit, dan Merkurius di 6 derajat 44 menit. Tapi karena ini bacaan harian, maka saya fokus ke bulan. Anyway, 3 planet itu yang utama membuat transit yang relatif lebih kuat, trine dan sextile. Tapi selain itu di sini matahari juga ada di 10 derajat 41 menit, walaupun tidak ada garis yang kuat, tetapi dia berada di derajat yang hampir sama. Ya, kalau kita lihat yang lebih penuh di sini, grand trine-nya. Jadi sebelum bicara tentang bulan, sebelum bicara tentang hari ini, jadi kita lihat grand trine-nya, South Node, Juno, Lilith. Kemarin sudah disebut sedikit tentang ini, berarti latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ketika kita harus membuat komitmen, tetapi situasinya itu tidak biasa. Kita butuh untuk paling tidak kita agak berat melepaskan yang satunya, tetapi kita bisa belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Dan kalau kita bersedia, kita fokus pada perubahan di depan, karena dengan sendirinya North Node-nya kan conjunction dengan Uranus, berarti kan selain masa lalu tetapi juga perubahan yang drastis ke depan. Dan ini terkait dengan kontrak dan kontrak atau kesepakatan yang very unlikely kita gitu loh, sangat enggak seperti kita yang dulu gitu, jadi completely different. Nah, kemudian itu kan latar belakang, banyak sekali latar belakangnya ya kalau kita lihat carut marut garisnya ini, tetapi saya mengambil hanya tadi ditambah yang segi 4 yang square, di mana focal point-nya, karena segi 4 itu kan berarti semuanya jadi focal point, itu adalah South Node, Saturnus kemarin juga udah dibahas, Uranus, dan Ceres. Nah, selain yang sudah dibicarakan dari kemarin, fungsi dari Ceres di sini adalah kita memastikan abundance kita, kecukupan kita dalam hal makanan. Kalau Ceres sendiri biasanya dikaitkan dengan nutrisi. Tetapi kalau ini bacaan umum, maka nutrisi itu asupan ke dalam sistem di dalam diri kita, maka itu kan tidak hanya berupa makanan, tetapi juga asupan emosi, asupan apa yang kita tonton, apa yang kita pahami, kemudian gagasan apa yang kita ingin terima, gagasan apa yang ingin kita percaya ya. Jadi itu kan semua ada filternya. Sama dengan makanan, itu ada sistem di dalam badan kita yang mampu mengolah makanan dan mencerap apa yang penting dan membuang apa yang sudah menjadi residu. Dan kalau misalnya asupan yang masuk itu poisoning ya, dan badan kita menerima, maka badan kita akan terpengaruh baik negatif maupun positif. Tetapi di sini ada fungsi kita ya sebagai manusia punya kendali untuk menentukan. Jadi yang namanya makanan itu disediakan di depan, yang bisa diterima oleh indera kita, mata, bau dan lain sebagainya. Tetapi bau, jadi kan makanan diolah masuk lewat mulut, tetapi sebenarnya kita punya kemampuan untuk menseleksi lewat penciuman kita, penghidu kita, dan lewat pandangan kita. Jadi kalau kita tahu makanan ini tampak wangi, tetapi kita lihat beberapa kondisi, misalnya ini sudah ada segala macam gitu ya, mata kita tuh udah tahu mana yang ini baik, mana yang nggak buruk, atau ini nggak ada masalah dengan
apa udah busuk atau tidak, tetapi dia mengandung banyak lemak misalnya, dan kita sedang diet lemak misalnya seperti itu kan kita yang menentukan, tangan kita yang kemudian mengambil atau tidak mengambil makanan tersebut masuk ke dalam mulut kita, ke dalam sistem tubuh kita. Nah, kalau kita ambil itu sebagai kiasan, maka yang namanya pendapat di luar, yang namanya informasi di luar, ya seberapapun dia harshnya, itu kan tergantung kita juga. Kita mau memasukkan ke dalam sistem kita atau tidak. Kadang-kadang kita nggak bisa nahan, terutama ucapan ya. Ucapan itu kan begitu tajam, ucapan itu tajam sekali. Karena kita tidak ingin dia masuk di dalam otak kita, but somehow otak kita terus mengolahnya. Tetapi semakin mampu kita melakukan kendali diri dan tadi filtering ya, maka sebenarnya kita punya kemampuan untuk tidak mengambil yang sudah terlanjur masuk ke telinga kita, yang sudah terlanjur dilihat kita, tidak menjadi bagian dari hal yang penting untuk kita cerap ya, kita cerap masuk ke dalam sistem kita bisa abaikan ya, seberapapun sukarnya. Tapi itu adalah sebenarnya kemampuan kita untuk melakukan pertahanan diri. Oke, ini yang paling dominan pada saat ini kan bulan ya. Bulan yang trine dengan Jupiter itu menunjukkan situasi yang positif. Anyway, kita bisa lihat di sini sebenarnya ya aspek. Oke. Bulan yang oposisi dengan Mars ya. Emotional difficulties that need to be objectified and overcome may be experienced through a difficulty to control the emotion, resulting in high patience and hot temper that often leads to quarrels and domestic fights. Yeah, your physical energy will at times be drained by strength of emotion. Self-control is the challenge with this aspect. Jadi ini kita bisa lihat satu persatu, tetapi kan kita mungkin tidak perlu melihat yang sedetail itu untuk bacaan yang relatif harusnya singkat. Nah, jadi yang paling kentara di sini adalah bagaimana kita mengupayakan untuk mampu mengendalikan diri. Gunakan filter tersebut supaya apa? Supaya kita tidak keracunan apapun, makanan terutama ya. Tetapi ini adalah kendali kita untuk memastikan kita sehat. Kita tidak membiarkan diri kita masuk dalam situasi yang berbahaya. Oke, satu kartu dari Rumi diacak terlebih dahulu, satu kartu yang di tengah. Heno Fatima. Fatima itu putrinya Nabi Muhammad ya. Ini kan gambarnya juga anak kecil, dan ini penggambarannya tangannya Fatima sedang menggapai tangan, tapi penggambaran dari perempuan yang warna putih itu adalah tangannya semesta. 4, 3, 7. Oke, kita baca, cukup panjang. I can never leave you, not for a moment, not for an hour. You are in everything I do, you are in my everything. My doing is your sweetness. I move to your command. I am surrendered prey in your hands, and you are my consuming lion. Ya, jadi ini menunjukkan betapa besarnya cinta kita pada dia, si Fatimanya itu. Tapi dia juga consuming lion, dia membuat diri kita menjadi bukan diri kita. Your soul and my soul are truly one soul. I swear to our one soul, I long for no one but you. In the garden of your grace, I'm only germinating sprout. The crown of my blooming is the desire to be in your arms. Jadi ini sebenarnya penggambaran cinta yang luar biasa, dan digambarkan dengan cinta kepada anak kita. Anak kita ketika masih bayi kan, kita semua tahu bahwa semua doa itu kan kita inginnya cinta sebesar-besarnya cinta. Kalau digambarkan dalam cinta manusia, makalah cinta orang tua kepada bayinya yang baru lahir, something like that. Karena itu adalah cinta terbesar yang kita bisa alami, excitement, kebahagiaan, anugerah, dan kemurnian di dalam hati melihat wajah bayi yang baru lahir, so innocent.
so moving gitu loh, so moving ya, sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Anyway, saya juga melihat 3 derajat di Sagittarius, 3 sebenarnya 4 juga ya. A young prince and his tutor concentrate on a game of chess. Around the board, an inlaid design depict a black and white dragon biting each other's nails. Jadi ini sebenarnya adalah pertentangan antara ya, honors with a limited field, playing to win, no holds barred, versus playing like a gentleman. Jadi tadi ya, bulan yang oposisi dengan Mars. Udah ditambah itu untuk hari ini, tetapi regardless ada Mars di depannya, di oposisinya bulan. Posisi di 3 derajat Sagittarius bulan itu sendiri sebenarnya ada pertentangan yang luar biasa ketika kita bisa mengambil keputusan, karena dia young prince ya. Prince itu punya kekuatan. Ada tutornya. Tutor memang lebih pintar, tetapi tetap yang berkuasa bukan tutornya. Yang berkuasa adalah prince-nya. Tapi dia masih sangat muda. Dia dikasih pilihan mau babat abis karena dia bisa, atau dia playing like a gentleman. See? Jadi ini kayak pertentangan batin di kita luar biasa, karena kita bisa melakukan semuanya just because I can. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu hanya karena kita bisa, dan kita lupa menggunakan hati nurani kita, atau kita menggunakan semua pertimbangan, dan mungkin itu yang paling baik juga, who knows gitu ya. The leader of a group of elegant young swells propose a dangerous enterprise to win a name for themselves. Ini udah siap perang semua ya. Jadi kalau menurut saya memang hari ini tuh kita kayak dikasih satu kekuatan untuk memperjuangkan sesuatu, dan Hand of Fatimah ini perjuangannya tadi kan kita lihat dari puisi bacaan ini, bacaannya Hand of Fatimah itu like I will do anything. Bahkan kalau dia the heart of the lion-nya gitu ya, bahkan kalau si Fatimah itu cinta kita, orang tua ke anak itu tadi, seperti menggerakkan kita untuk memperjuangkan sesuatu, dan itu harganya adalah kehidupan kita. Let's do it tanpa ragu, something like that. So this is a huge energi hari ini, dan pilihan itu juga keluar. Kita punya pilihan, kenapa? Karena kita punya power, karena kita prince-nya, karena kita leadernya. Kalau kita nggak punya pilihan, ya kita nggak usah mikir apa-apa. Emang kita punya pilihan apa? Kalah aja gitu ya. Nggak, tapi karena kita punya pilihan untuk menang, maka kita yang harus melakukan pilihan. Dan kita lihat di sini sebenarnya adalah kesempatan untuk keluar dari satu masalah. Itu penggambarannya. Kalau satu kartu di sini, magical gateway, it takes courage, trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Ya, kayaknya semuanya seperti memberi informasi tentang betapa kita punya kesempatan untuk menang, tinggal kita berani atau tidak. Clean energy food ya, ini gambarnya lucu banget. Ini juga hampir sama ya. Ini kayak tadi yang saya cerita tentang si Ceres yang ada di dalam segi 4, berarti memang kayaknya kita yang harus mampu membuat filter di diri kita untuk mengambil mana informasi yang kita percaya, mana informasi yang bisa mendorong kita, mana informasi yang tidak perlu kita dengarkan. Ini manifesting dreams, ini adalah kartu previous eventsnya, my dreams are coming true. Kenapa? Karena kita punya pengharapan begitu besar, dan kita yakin kita mampu untuk mencapai apa yang kita impikan, dan kita masih dalam proses untuk mencapai mimpi tersebut. Accepting what is, I accept and embrace my inner majesty. Ini sama dengan gambar beruangnya ya, bahwa kita punya pilihan, bahwa kita itu the prince atau the leadernya, kita bukan follower.
expecting miracles. Kalau kita punya keberanian, di sini sih miracles are blossoming in my life. Jadi kayaknya it takes a courage ya untuk kita mengambil keputusan dan rewardnya ada di depan. Tapi itu butuh faith, keberanian dan keyakinan bahwa yang kita lakukan memang worth it. Kalau kita masih ada keraguan, kalau menurut saya leave it. Karena kalau kita masih punya keraguan, saya belum lihat ini. Kalau kita masih punya keraguan dan kita tetap maju jalan, something happens di depan dan kita akan berantakan lebih parah daripada sebelum kita mengambil keputusan. Oke, saya lihat yang di belakang aja. Unimaginative, pragmatis, clarity kayaknya ya. Denying pleasure, losing touch with reality. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan, clarity sama losing touch with reality. Atau ini adalah determinasi dari satu hal yang tidak pernah kita pikir kita punya. Swiftness. Iya, jadi ada kebutuhan, jadi kayak urgent gitu, tiba-tiba kita butuh melakukan sesuatu dan sangat impulsif. Tapi bulan yang oposisi dengan Mars itu sendiri memang energinya impulsif satu. Yang kedua di 3 derajat dan 4 derajat tadi, yang dimana di sini sangat siap perang tanda petik gitu ya. Kayaknya memang energi itu spontanitas, urgency, impulsiveness itu kayaknya ada di sini. Advice-nya protective. Banget ini si Ceres ya, termasuk energinya Ceres untuk hari ini. Kita perlu memproteksi apa yang berharga dari kita. What is the most precious thing in our lives? Kayaknya beda-beda setiap orang ya. Saya nggak akan bilang bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah harta. Oh come on gitu ya. Nggak mungkin kan? Atau yang paling penting dalam kehidupan kita adalah jiwanya anak kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah jiwanya kita. Tapi kan itu skenario drama, bukan itu kan. Jadi apa yang paling penting untuk kehidupan kita itu kita sendiri yang harus menentukan. Proteksi, nurturing, resourceful, abundance, down to earth, fertile, healthy, ecological, homemaker, mother. Oke, saya bacakan ini karena mungkin memang salah satu di antara hal tersebut itu adalah hal yang paling penting buat kita. Dan ini adalah outcome-nya kita obsesi. Exactly. Obsesi, gimana nggak yang namanya energi impulsif, energi spontanitas itu karena kita obsesi, karena kita terlalu fokus pada satu hal dan barangkali memang itu yang dibutuhkan kita hari ini. So be careful aja kalau kita sudah paham bahwa situasinya itu mungkin mengarahkan kita untuk melakukan tindakan yang tidak terbendung. Maybe it's a good thing, no? We don't know. Maybe it's not a good thing, tapi depending dengan situasi kita. Anything you do out of love is a profit. Semua yang dilakukan karena cinta itu adalah yang terbaik. Jadi kembali lagi, kalau kita memang impulsif dan yang mendorong kita melakukan hal tersebut adalah kebutuhan untuk memproteksi cinta kita yang terbesar, itu appropriate. Ini jawabannya seperti ini. Tetapi kalau kita impulsif karena didorong rasa marah, ingin balas dendam atau semua dark energy, karena itu mungkin sekali menyelinap di dalam pikiran yang impulsif kita, dan barangkali swiftness-nya itu ya, Eight of Wands-nya ini sangat menjadi challenge. Jadi kayak kita nggak bisa pikir panjang, kita hanya mengandalkan intuisi kita, tapi dalam waktu sepersekian detik gitu ya. Jadi pastikan bahwa diri kita itu dipenuhi rasa cinta, kebaik-hatian. Kenapa? Karena kalau kita dikasih stimulus yang mendadak, itu kan kita nggak pikir panjang. Itu udah otak kecil kita yang ambil kendali, bukan otak, bukan frontal lagi, itu otak depan, bukan. Otak kecil kita, dia udah piloting, dia adalah reaksi yang fight or flight ya. Tinju atau fight atau kabur. Fight or flight.
itu kayaknya banget ya di sini ya, otak buaya kita di otak buaya itu ada bagian di dalam otak kita yang memastikan survival kita, yang meminta kita untuk bereaksi cepat, reaksi bukan respon, bereaksi cepat untuk pertahanan diri, either melawan atau kabur, ya. Dan itu yang diaktifasi kalau dari bacaan hari ini. Anyway, mudah-mudahan tidak ada hal yang begitu apa ya, membuat kita lumayan, tetapi memang kalau lihat dari chart astrologi itu penuh sekali energinya berseliweran. Tadi kita lihat sendiri gambarnya. Kita bisa melakukan proteksi terhadap diri kita, caranya itu tenangkan diri ya. Kalau kita dalam kondisi tenang dan kita belajar untuk enggak kagetan gitu ya, enggak kagetan itu bisa dilatih. Jadi kalau orang yang punya kebiasaan untuk latah itu sebenarnya adalah energi yang tidak terkendali disimpan di alam bawah sadar, tetapi dia tidak bisa ditahan untuk keluar. Jadi bukan dalam kendali kita untuk melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Nah, itu sebenarnya memang butuh psikoanalisis atau proses yang panjang untuk menghilangkan latah ya. Saya jadi ngomong latah itu karena respon atau reaksi tercepat yang kita tidak bisa kendalikan itu, contoh paling mudahnya adalah hal tersebut. Dan saya melihat, saya juga kadang-kadang berada di lingkungan teman-teman saya yang benar-benar kayak dia di sebelah saya, teman saya yang lain yang suka mengganggu dia itu misalnya cubit Mbak Wanita, dan tiba-tiba dia mencubit saya gitu, hanya out of pendengarannya dia. Dan saya sangat kasihan sebenarnya, karena kan berarti dia tidak bisa mengendalikan diri. Saya tentu saja pada situasi kayak gitu yang saya tekan itu adalah teman yang mengganggu, tapi sungguh saya kasihan banget dengan teman saya yang tidak mampu mengendalikan tindakannya, karena it's so dangerous, no? It's so dangerous. Kalau misalnya dia mengatakan sesuatu yang buruk, how come gitu? Bagaimana dia bisa memproteksi diri sendiri gitu kan? Jadi kita juga belajar untuk tidak mudah kaget. Caranya kan gampang. Caranya adalah, bukan gampang maksudku, caranya adalah kalau kita terbiasa untuk tenang, kita tidak punya masalah yang begitu besar yang kita terus tekan ke dalam alam bawah sadar, maka yang muncul di kita adalah semua respon yang terkendali. Dan sekaget-kagetnya kita, reaksinya kita semua adalah reaksi yang melindungi diri kita, karena kita punya banyak energi untuk mampu melindungi diri sendiri. Oke, saya udah mulai blabbering. Oke, saya mau menutup bacaan ini. Salam hati dan cahaya.